Setelah melihat ledakan spiritual api 3000 pembakaran, semua orang termasuk tetua Menarapil keluar dari alam bintang. Sebelum Qiuling meminta tetua lainnya segera menutup pintu spasial, wajah cantik Xiao Yixian yang melihatnya segera mengepalkan tangannya dan berkata, apakah yang sedang terjadi, dan di mana Xiaoyan? Dengan keadaan lemah Xuan Kongzi buru-buru menangkupkan tangannya di hadapan Xiao Yixian dan Tianhuo. Dia mengatakan bahwa bukan karena Menarapil tidak ingin membawa Xiaoyan keluar, namun pemuda itu dilindungi oleh boneka iblis langit dan masih terlibat pertempuran jiwa dengan api 3000 pembakaran, sehingga mereka tidak bisa membawa pemuda itu pergi, kalau tidak mau Xiaoyan terluka parah. Selain itu Xuan Kongzi yakin jika situasi di domain bintang akan membaik dalam beberapa hari, dan ketika itulah mereka akan mengeluarkan Xiaoyan dengan paksa. Kemarahan di hati dokter peri kecil semakin melonjak ketika melihat Menarapil begitu menganggap enteng nyawa Xiaoyan, seolah yakin jika pemuda itu masih akan hidup. Ketika mereka mencarinya beberapa hari lagi Xiao Yixian hampir saja mengamuk dan mengobrak-ngabrik Menarapil sebelum Xian menarik lengannya dan berkata bahwa dia merasakan jika Xiaoyan memang masih hidup. Mendengar itu Xiao Yixian buru-buru memasang wajah terkejut, baru kemudian menenangkan diri dan berkata, aku akan memberi waktu bagi Menarapil untuk menemukan Xiaoyan dalam 3 hari. Xiao Yixian kemudian bertanya kepada Xian, apa yang membuat Xian itu yakin kalau Xiaoyan masih hidup. Di dalam panjangnya pembicaraan itu, Xiao Yixian buru-buru menghela napas lega setelah mendengar penjelasan Xian tentang segel naga yang ditanamkan sang ratu kekerasan di tubuh Xiaoyan. Meskipun begitu, Xiao Yixian masih tidak ingin membiarkan Xiaoyan berada di sana lama-lama, dan apabila 3 hari lagi Menarapil belum menemukan Xiaoyan, maka dokter peri kecil bertekad untuk mencari Akang dengan tangannya sendiri. Sementara kota Pil Suci ricuh pasca kekacauan di domain bintang, Xiaoyan yang sampai saat ini berada di tempat yang mengalami kekacauan justru duduk bersila dengan santai. Di sekitarnya terdapat penghalang api yang mengisolasi tubuh Xiaoyan dari kekacauan yang diciptakan oleh api 3000 pembakaran di dalam domain bintang. Dan meskipun domain bintang masih kacau, Xiaoyan sama sekali tidak terganggu dan khusyuk menjalani pertempuran jiwa dengan api 3000 pembakaran. Api 3000 pembakaran tanpa sadar menjadi sedikit kesal karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui kekuatannya seperti melemah seiring dengan aliran waktu, sementara kekuatan Xiaoyan di dalam penghalang api justru melonjak. Xiaoyan sendiri mengerti kenapa api 3000 pembakaran menjadi lebih liar dan lebih kejam di mana telah terjadi transfer kekuatan dari api 3000 pembakaran ke dalam tubuhnya. Karena segel naga Void kuno akhirnya Xiaoyan pun menjadi semakin santai dan menunggu waktu yang tepat sampai sejumlah besar energi api 3000 pembakaran telah dipindahkan. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual semacam ini. Sehingga Xiaoyan pun tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu dan hanya fokus pada situasi api 3000 pembakaran yang memang menjadi semakin lemah. Waktu berlalu dengan cepat, seperti pasir di antara jari-jari seseorang, selama Xiaoyan menerima serangan jiwa api 3000 pembakaran dan berpikir jika waktu untuknya balik menyerang telah tiba. Ketika itulah Xiaoyan yang selama ini duduk di atas teratai api mulai bergerak menghilangkan penghalang api di sekitarnya, sebelum kemudian berjalan mendekati api 3000 pembakaran. Raungan marah dipancarkan oleh api 3000 pembakaran setelah melihat Xiaoyan bergerak sebelum melebarkan mulut naganya dan menembakkan sebuah pilar api besarnya. Kekuatan api 3000 pembakarannya sudah semakin lemah, bahkan tidak mampu menimbulkan kerusakan besar bagi Xiaoyan. Dan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mampu menghalau pilar api dengan amat mudah. Api 3000 pembakaran sangat marah dan matanya berubah menjadi merah total ketika meledakkan tubuhnya menjadi ribuan naga kecil untuk menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun sekali lagi serangan naga api sama sekali tidak menimbulkan kerusakan bagi Xiaoyan. Dan sekarang justru kekuatannya telah habis hingga membuat kilauan api 3000 pembakaran semakin menyusut sebelum sepenuhnya menghilang ketika ditelan oleh cahaya kemasan segel naga Void kuno. Xiaoyan dengan lembut menghela napas saat dia melihat kumpulan api ungu hitam dalam cahaya emas di mana api ungu hitam itu tidak lain adalah esensi api 3000 pembakaran ini.
Sudah begitu lama dia dambahkan, Sioyan bisa melihat bayang-bayang naga mini yang meringkuk dalam segal di mana mata api 3000 pembakaran sudah tidak menyimpan kilau ganas lagi, malah dipenuhi dengan rasa lesu dan putus asa meskipun Soyan tahu jika api 3000 pembakaran tidak akan bermurah hati jika memenangkan pertarungan jiwa, namun Soyan juga tidak bisa bersikap terlalu kejam, dan akhirnya meminta api peringkat ke-9 itu untuk mengikutinya dengan patuh. Sioyan berjanji tidak akan mempermalukan reputasi api 3000 pembakaran di peringkat api surgawi, sebelum melebarkan mulutnya dan menelan gumpalan api ungu kehitaman itu bulat-bulat meskipun Soyan telah memperoleh kendali dari api 3000 pembakaran, karena keberadaan segal naga, Sioyan yakin jika dia masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sepenuhnya menyempurnakan api tersebut dan menyatukannya dengan dua api surgawi lainnya, dengan bantuan mantra api. Sementara Sioyan telah berhasil mendapatkan esensi api 3000 pembakaran. Hari ketiga di dunia luar telah berlalu, dan dokter peri kecil hampir saja mendobrak pintu masuk domain bintang. Akhirnya Xuan Kongzi pun segera masuk setelah membuka domain bintang pertama kalinya sejak 1 bulan berlalu. Namun bahkan dengan kekuatan Xuan Kongzi, kepala menara pil itu tidak mampu melewati jarak lebih dari 1 kilo setelah memasuki domain bintang, karena saat ini ruang spasial khusus itu telah menjadi sebuah tungku api yang sangat panas. Melihat keadaan Xuan Kongzi yang amat menyedihkan setelah keluar dari domain bintang, jelas saja membuat semua orang panik berpikir apa jadinya Sioyan yang hanya seorang dozong biasa, setelah dipanggang berhari-hari di dalam sana. Xiao juga hampir saja kehilangan kewarasan sambil berulang kali melihat segel naga di tangan Xian hanya untuk memastikan Akang masih hidup. Ketika 8 bulan telah berlalu, bagian dalam domain bintang yang seperti kematian mengeluarkan fluktuasi untuk pertama kalinya, ketika melihat sesosok pemuda yang duduk di atas lautan api sepanjang waktu mulai membuka matanya. Gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang, dan benang api ungu coklat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh si pemuda yang tidak lain adalah Sioyan. Tubuh api yang sangat besar menutupi Sioyan sebelum kemudian berubah menjadi naga api yang merupakan tubuh asli dari api 3000 pembakaran. Naga api meraung hingga menyebabkan area di dalam domain bintang terguncang. Dengan keras dan api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat panas sebelum membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai menelan nyala api ungu hitam yang tersebar di seluruh domain bintang. Baru setelah menelan seluruh nyala api yang ada di domain bintang, naga api raksasa itu secara bertahap menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes masuk ke dalam kepala Sioyan. Sioyan segera mengepalkan tangannya dan memunculkan api surgawi ungu kecoklatan, di mana api ungu kecoklatan itu tidak lain adalah bentuk api surgawi barunya yang disebut sebagai api 3000 teratai hati. Sioyan tersenyum puas sebelum meledakkan douki dalam tubuhnya dan baru menyadari bahwa selama dipanggang dalam domain bintang ini, dia telah melejit menjadi seorang elit bintang 9 Duzong. Tidak hanya Soyan yang berkembang, boneka iblis bumi pun tampak mengalami beberapa perubahan, di mana warna emas pada permukaan tubuhnya menjadi semakin gelap memberikan semacam perasaan mencekam yang membuat Soyan bertanya-tanya, apakah sekarang aku sudah bisa menghadapi Mugus seorang diri? Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu memutuskan untuk memanfaatkan energi api yang tertinggal dalam domain bintang dan mengubahnya menjadi manik-manik api berwarna ungu kehitaman, yang disebut sebagai manik-manik petir api, meskipun membuatnya membutuhkan upaya yang cukup besar. Manik petir api yang dibentuk dari kekuatan api 3000 pembakaran tidak salah lagi pasti bisa menjadi senjata luar biasa, bahkan mungkin mampu meledakkan seorang elit dozun dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara Sioyan asyik menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan menara pil saat ini turun ke keadaan cemas. Sepanjang penyempurnaan manik petir api, pintu masuk domain bintang mengalami fluktuasi intens, hingga memanggil hampir semua ahli dari menara pil untuk keluar, seperti siap untuk mengerahkan kekuatan dalam menyegel domain pil.
kalau terjadi sesuatu yang buruk, 3 kepala menara bahkan sudah melayang di langit dan bersiap untuk memperkuat segel domain bintang karena kalau sampai ada api 3000 pembakaran nilai keluar dari sana, tidak salah lagi kota pil suci akan berubah menjadi lautan api. Xiao Yixian menjadi begitu suram dan dingin setelah berbulan-bulan berlalu, namun Soyan tidak juga keluar, di mana satu-satunya hal yang bisa menjaga kewarasannya, hanyalah segel naga emas di telapak tangan Xian. Ketika itu ekspresi trio kepala menara menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial mulai muncul di pintu masuk domain bintang. Dan memerintahkan pada ahli di tingkat Dozong dan Dozun untuk segera berkumpul dengan formasi dan menyegal domain bintang secepat yang mereka bisa, namun tepat ketika para ahli dari Menara Pil sedang bersiap untuk membentuk formasi pintu masuk domain bintang mengeluarkan ledakan hebat sebelum kemudian memunculkan sesosok pemuda berjubah hitam yang keluar dari pintu spasial. Dengan senyuman canggung sosok itu tidak lain adalah Xiaoyan yang membuat semua orang auto memasang wajah pucat keterkejutan dan tidak kepercayaan, terutama Xuan Kongzi yang benar-benar tidak percaya Xiaoyan mampu mempertahankan hidup selama 8 bulan di dalam domain bintang yang mengamuk tanpa luka, malah meningkatkan kekuatannya sampai ke puncak Rana Dozong seperti ini. Mata Xuan Kongzi berkedip penuh antusias dan segera menahan napas tercekat saat memahami bahwa Xiaoyan telah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran. Belum sampai Xiaoyan menceritakan tentang penaklukan api 3000 pembakaran, sesosok gadis seindah salju tiba-tiba bergegas meraih tangannya. Wajah cantik dan memikat Xiao Yixian saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan yang tersenyum menenangkan dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Xiaoyan juga meminta maaf kepada Tianhuo karena sudah membuat semua orang khawatir, di mana permintaan maaf itu hanya dijawab dengan senyum pahit, yang berpikir jika kecepatan kultivasi Xiaoyan amatlah menakutkan. Baru setelah semua orang pulih dari keterkejutan, Xuan Yi pun membuka pembicaraan, dan mengajak Xiaoyan untuk segera kembali ke Menara Pil, karena mereka telah memperoleh beberapa informasi tentang lokasi Yao Chen. Selama Xiaoyan berada di domain bintang. Singkat cerita rombongan Xiaoyan dan Menara Pil telah kembali ke Menara Pil dan langsung masuk ke dalam aula pertemuan, saat Xuan Kongzi menjelaskan jika kemungkinan sekarang lokasi penahanan Abah sudah dipindahkan dari kota ini, Menara Pil sudah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang lokasi penahanan Abah yang baru. Namun semua informasi itu masih belum terverifikasi, dan mereka harus menunggu beberapa waktu untuk bisa benar-benar yakin. Tampak tidak mau membiarkan Xiaoyan menjadi terlalu khawatir dan menjelaskan jika Yao Chen sangatlah berguna bagi aula jiwa, sehingga tidak mungkin mereka akan mengambil nyawa Abah dengan begitu mudah. Xiaoyan mengangguk dan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Menara Pil sebelum mengeluarkan sebuah batu giok yang dulu ditinggalkan oleh Feng Xian untuknya. Berhubung sekarang dia sudah mendapatkan api 3000 pembakaran serta dukungan Menara Pil, Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memanggil Feng Xian dan bersiap untuk menyerang tempat Abah Yolo di penjara untuk menyelamatkannya. Baru setelah beristirahat beberapa lama Xiaoyan meminta update tentang apa yang terjadi selama periode dia berada di domain bintang kepada Xiao Yixian. Dokter peri kecil menjelaskan jika Ye Zong dan Xinlan harus kembali ke kota Ye setelah 6 bulan Xiaoyan berada di domain bintang. Dan selain itu orang-orang dari Sekte Xuan mendalam datang mencari masalah karena seseorang yang mereka sebut pemimpin Sekte Junior serta 2 sesepuh hilang dalam Pilrim. Cao Ying sudah memberi kesaksian jika orang yang membunuh Shen Xian serta sesepuh Sekte Xuan mendalam adalah Mugu, namun tampaknya antek-antek klan jiwa itu masih enggan pergi, karena jelas tujuan mereka adalah membalas dendam kepada Xiaoyan. Xiaoyan tampak tidak begitu peduli dengan geng Sekte Xuan mendalam dan malah mengalihkan obrolan ke peningkatan kekuatan Xiao Yixian selama mereka tidak bertemu. Dengan bantuan pil racun Xiao Yixian memang mampu mengendalikan tubuh beracunnya dengan lebih baik, di mana hal itu membantunya meningkatkan kekuatan secara stabil. Selain Xiao Yixian,
Tianhuo juga tampaknya mengalami peningkatan meskipun hal itu sangat kecil karena dengan kesempatan hidup keduanya ini mampu mengembalikan kekuatan ke ranah Dozun saja sudah sebuah anugerah. Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja ketika dicurah hatinya tentang sulitnya meningkatkan kekuatan aba sispek. Sebelum berkata jika seharusnya Tianhuo masih bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat menggunakan pil obat yang disebut dengan pil jamur hijau. Pil jamur hijau dikabarkan mampu mengembalikan kekuatan seseorang yang telah menurun kembali ke puncak. Mengembalikan kekuatan Tianhuo ke puncak mungkin terdengar terlalu naif. Namun Xiaoyan cukup percaya diri jika pil jamur hijau bisa mengembalikan kekuatan aba Tianhuo ke tingkat 4 dozun, hingga membuat mata aba Tianhuo dipenuhi dengan antusiasme. Namun mengingat pil jamur hijau adalah pil tingkat 8 yang sangat sulit dimurnikan, ekspresi Tianhuo pun berubah putus asa sebelum Xiaoyan tersenyum kecil dan meminta elit Dozun itu untuk menyerahkan pemunian pil jamur hijau kepadanya. Selain Xiaoyan ingin berusaha menjaga hubungan baik dengan Tianhuo yang sudah menjadi bodyguard luar biasa baginya selama setahun ini, bagaimanapun dia akan segera memulai operasi penyelamatan aba, dan meningkatkan kekuatan Tianhuo akan menjadi dukungan yang cukup besar padanya. Singkat cerita perlombaan telah berakhir, dan Xiaoyan kembali ke kamarnya untuk memeriksa gulungan 3 segel dewa terakhir yang ditinggalkan Desuner, yaitu segel pembalik tanah, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu sudah lebih cukup baginya untuk berlatih segel pembalik tanah dan segel penguburan langit. Oleh sebab itulah Xiaoyan tidak ingin membuang banyak waktu dan memulai pelatihannya yang panjang. Sekali lagi 5 hari berlalu dengan cepat setelah mulai berlatih keterampilan 3 segel dewa terakhir dan selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel pembalik tanah dan segel penguburan langit berkali-kali. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 7 hari sampai dengan Xiao Yixian datang menemuinya, dan mengabarkan bahwa Sekte Xuan mendalam telah mencari perkara sekali lagi ke Menara Pil. Xiaoyan tanpa ekspresi ketika turun dari tempat tidur dan mengajak Xiao Yixian keluar ruangan untuk melihat kemampuan apa yang dibawa Sekte Xuan mendalam untuk mencari gara-gara dengannya. Aliran manusia memenuhi alun-alun luas Menara Pil, saat melihat rombongan Sekte Xuan mendalam datang dengan wajah marah. Setelah mendengar Xiaoyan telah kembali dari domain bintang yang membuat keramaian semakin heboh adalah fakta bahwa ketua Sekte Xuan mendalam yang bernama Centianan datang secara pribadi tadi. Menunjukkan betapa masalah antara Sekte Xuan mendalam dan Xiaoyan memang bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Tetua Agung Menara Pil alias Qiuling pun akhirnya keluar meminta Centianan untuk tidak bersikap seenaknya di Menara Pil seperti ini. Namun tampaknya Centianan tidak peduli sama sekali, karena bagaimanapun dia percaya jika putranya alias Shenxian telah mati di tangan Xiaoyan. Qiuling menghela napas sebelum meminta Centianan mencari Mugu kalau ingin balas dendam atas kematian putranya. Namun sekali lagi Centianan telah menandai Xiaoyan sebagai salah satu pembunuh dan meminta Menara Pil untuk menyerahkan pemuda kurang asem itu kepadanya. Permasalahan semakin memanas setelah Qiuling tampak tidak mengindahkan kata-kata Centianan. 据说在古族内。 Seorang pemuda datang yang mengaku bernama Yi Chen dari Sekte Langit Mendalam muncul mendukung Centianan. Nama Yi Chen cukup terkenal di dataran tengah karena dianggap sebagai murid paling menonjol dari Sekte Langit Mendalam. Dalam satu abad dan digadang-gadang akan menjadi kepala Sekte Langit Mendalam berikutnya. Sekte Langit Mendalam adalah salah satu dari 2 sekte besar dataran tengah. Karena itulah ketika pemimpin junior sekte besar itu datang untuk mendukung Centianan membalas dendam kepada Xiaoyan, mengingat metode Yi Chen dari Sekte Langit Mendalam sangatlah kejam dan sombong, di mana mereka biasa melakukan pelatihan dengan menghabisi rekan-rekannya sendiri, dan menyerap dokinya. Yi Chen adalah satu-satunya generasi muda yang bisa keluar dari pelatihan tanah terlarang, bahkan menunjukkan jejak mengerikan dengan menembus ranah setengah dozun sebelum berusia 30 tahun. Meskipun Tuan Muda Sekte Langit Mendalam datang, Qiuling tetap menunjukkan ekspresi datar, dan sekali lagi menjelaskan jika Xiaoyan bukanlah orang yang menghabisi Chen Xian. Mata Centianan tampak begitu kejam saat mengatakan jika Xiaoyan tidak melukai putranya,
maka pasti mereka masih bisa keluar dengan selamat dari alam pil. Yi Chen menghela napas pelan saat dia mengancam Qiuling dengan mengatakan jika menara pil terus melindungi Xiaoyan, maka hal itu tidak menutup kemungkinan jika Sekte Langit Mendalam akan membentuk aliansi yang tidak menguntungkan menara pil. Karena itulah daripada konflik tidak berguna muncul di antara menara pil dan Sekte Langit Mendalam. 佘长老不必多虑。这种话，奉劝阁下还是少管怎样。今日此事，早就说过杀死。 Yi Chen dengan suara menggelegar mengudarakan tantangan kepada Xiaoyan, dan menunggu apakah pemenang pertemuan pil yang tersohor itu memiliki keberanian untuk menerima tantangannya. Tepat ketika tantangan mengudara, sesosok pemuda berjubah hitam muncul dengan tawa tenang sembari mengatakan bahwa dia menerima tantangan yang dilakukan oleh Yi Chen kepadanya. Sosok itu tidak lain adalah Xiaoyan yang membuat Qiuling buru-buru mengingatkan Xiaoyan karena Tuan Muda Sekte Langit Mendalam yang berjulukan Iblis Yi itu bukanlah orang yang ramah, namun berhubung Xiaoyan sudah memutuskan untuk menerima tantangan Yi Chen, Qiuling pun tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kecuali meminta Xiaoyan untuk melakukan yang terbaik. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat melihat Xiaoyan berjalan mendekat, tanpa gentar sebelum menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa sehingga menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar sepersekian detik. Kemudian sebuah panggung batu berurukan sekitar 200 kaki muncul dari tanah di mana panggung itulah yang akan menjadi batas arena tempur yang digunakan oleh Yi Chen dan Xiaoyan untuk baku hantam. Dengan demikian pertarungan antara Xiaoyan melawan iblis darah dari Sekte Langit Mendalam pun tidak terhindarkan lagi. Tepat setelah pertempuran dimulai, Yi Chen berkedip menghilang dari arena membuat semua orang terpukau dengan kecepatannya, sementara Xiaoyan malah tidak bergeming sama sekali sebelum kemudian mengayunkan tendangan ke arah ruang kosong. Ruang kosong itu berfluktuasi, baru kemudian berubah menjadi sosok merah darah Yi Chen yang berniat menggunakan kecepatan tertingginya untuk menghabisi Xiaoyan. Yi Chen meraih kaki Xiaoyan dengan cakarnya dan berniat mengaktifkan teknik tangan pelahap tulang darah, dan mengeluarkan kekuatan isap hingga menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi semakin dingin, tidak mau banyak bermain-main. 一争高下，自有分寸。成吧，你这脚够吗？我再多送你。佘长老不必。 Xiaoyan meledakkan api 3000 teratai hatinya dan membuat Yi Chen buru-buru melepaskan tangannya yang sudah berubah menjadi gosong. Yi Chen menjilat bibirnya dengan ekspresi tertarik setelah melihat penampakan api surgawi secara langsung, dan memahami jika Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan sampai bisa keluar menjadi juara pertemuan pil, namun dia pun tidak ingin mengulur waktu lebih lama, dan berpikir untuk segera menghabisi Xiaoyan kalau tidak ingin pemuda anta-beranta itu membuat masalah di kemudian hari. Ketika itulah uap merah membumbung dari tubuh Yi Chen sebagai wujud teknik aglomerasi darah sebelum menginjakkan tanah dan menghilang sekali lagi di hadapan semua orang. Mata Xiaoyan menunjukkan rasa dingin saat melihat Yi Chen menghilang sebelum kemudian muncul lagi dengan wujud berlumuran darah, serta aura yang menjadi semakin kuat ketika merangsek ke arah Xiaoyan dengan begitu kejam, tidak mau membiarkan pihak lain kebanyakan gaya. Aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan ke segala arah seperti gunung berapi ketika kekuatan Dozong Bintang 9 puncak dan mantra apinya meledak dalam sebuah kepalan tangan membungkus api ungu coklat yang menghantam cakar darah Yi Chen hingga membuat tubuhnya terpental. Ekspresi Yi Chen tenggelam dalam keterkejutan setelah menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah Dozong Bintang 4 atau 5 yang dia dengar, dan dengan usia yang lebih muda 10 tahun ini sudah berdiri di tingkat yang sama dengannya. Warna merah tua yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin secara bertahap keluar melonjak dari mata Yi Chen saat niat membunuh meluap dari tubuhnya, berpikir bahwa apapun yang terjadi dia harus membunuh Xiaoyan hari ini juga. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergemak di udara saat Yi Chen menarik keluar sebuah tombak berdarah yang disebut sebagai tombak 7 pembunuh sebelum akhirnya diayunkan ke arah Xiaoyan dengan sangat kejam. Tidak hanya itu, Yi Chen juga merapal telapak iblis berdarah yang dihantamkan ke arah jantung Xiaoyan.
membuat senyuman dingin melintas di wajah Soyan saat melihat serangan Yi Chen yang begitu brutal dan ganas. Sayangnya kekuatan Sioyan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Dozong puncak biasa, bahkan bisa menantang ahli Dozun awal sehingga Yi Chen pun tidak bisa melakukan banyak hal untuk melukainya. Malah dia dibalik digeprek setelah Sioyan mengeluarkan teknik pembalik tanah untuk pertama kalinya. Sioyan menyeringai dingin saat dia melihat Yi Chen dipaksa meludahkan setuguk darah sebelum berebut paksa cincin penyimpanan sang tuan muda sekte langit mendalam dan memintanya untuk segera pergi. 真的吗？长吧，你这脚够吗？是几次都没成。 Kekejaman melintas di wajah Sentianan karena tidak menyangka sama sekali iblis darah Yi Chen bisa dikalahkan seperti ini oleh Sioyan. Hal itu membuat Stianan semakin bernafsu untuk menghabisi Soyan hingga akhirnya melesat untuk mencengkram kepala Sioyan seperti hendak memecahkan semangka. Ekspresi Qiuling berubah marah saat berteriak kepada Sentianan, namun teriakan itu sama sekali tidak dipedulikan sama sekali ketika Sentianan meraung meminta Soyan mengembalikan nyawa putranya. Namun tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Sioyan, sesosok boneka emas muncul di hadapannya hingga membuat gelombang mati rasa memenuhi tinju Sentianan. Ketika dikirim terbang, Sentianan merasakan kekeringan di mulutnya ketika mengungkapkan ekspresi tidak percaya kalau Sioyan memiliki sebuah boneka tingkat Dozun di tangannya, dan belum sampai Sentianan hendak mengerahkan seluruh pasukan sektuan mendalam yang dia bawa. Dua sosok dengan aura luar biasa agung perlahan muncul di samping Sioyan, membuat semua ahli yang di bawah Sentianan auto ketar-ketir ketika melihat ada dua elit Dozun yang berdiri di sisi Sioyan. Wajah Sentianan langsung berubah panik. Ketika melihat Xiao Yixian dan Tian Huo muncul, berpikir bahwa upayanya untuk menyinggung seseorang luar biasa misterius seperti Sioyan hari ini justru berujung pada ajang mempermalukan diri sendiri. Apalagi setelah kepala Menara Pil muncul dengan wajah murka memperingatkan Sentianan untuk berhati-hati kalau tidak ingin dianggap sebagai musuh Menara Pil, membuat ketua sekte Suan mendalam itu hanya bisa menelan ludah karena kepala Menara Pil adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kerucil-kerucil seperti mereka. Mulut Sentianan bergetar sejenak sebelum akhirnya mengatupkan gigi dan memimpin kelompoknya untuk pergi dengan putus asa. Setelah Sentianan, Yi Chen dan komplotannya pergi, Umi Suan Yi hanya bisa ngomelin Sioyan yang kau memilih baku hantam, padahal Qiuling bisa-bisa saja membantunya menghindari konflik. Suan Yi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Sioyan emang dasar hobi tawuran sebelum membuat senyum di wajah pemuda itu hilang.